Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita mulai untuk sesi 12 ya, mengenai teknologi informasi di dalam perbankan. Jadi, perbankan itu, balik lagi ya, bahwa perbankan itu adalah perusahaan jasa, dan buat perbankan, maka teknologi informasi itu sangat penting. Itu sangat penting, kenapa? Karena itu termasuk di dalamnya adalah mengenai keamanan ya, fitur-fitur keamanan, fitur-fitur pelayanan terhadap nasabah gitu ya, memudahkan pelayanan nasabah. Dan sebetulnya investasi dalam teknologi informasi itu selain penting dalam perbankan, kontranya adalah biaya ya, biaya. Jadi eh, teknologi informasi itu sangat cepat berkembang, dan investasi yang besar mungkin memerlukan biaya yang besar juga. Jadi saya mulai aja sebelum kita beranjak lebih jauh. Oke, nah ini teknologi informasi perbankan gitu ya. Jadi teman-teman juga mungkin udah kenal, kita sekarang sudah menggunakan mobile banking, sudah menggunakan ATM. Mungkin ATM sejak sebelum tahun 2000 pun sudah banyak gitu ya. Sebelum tahun 90-an mungkin udah banyak juga perbankan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita sebut cerita teknologi informasi itu akan mencakup hardware, software, jaringan ya. Lalu punya database juga ya untuk mengelola data keuangan nasabah, menyediakan layanan, mengefisiensikan layanan. Nah, contoh efisiensi ya, efisiensi teman-teman mungkin mesti paham bahwa untuk melakukan transaksi di cabang gitu ya, menarikan atau setoran gitu di cabang, itu biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan dilayani di mesin ATM. Jadi mesin ATM pun sekarang udah berkembang. Selain untuk menarik dana gitu, juga untuk setor dana juga sudah bisa. Untuk customer service juga bisa gitu ya, untuk mengganti kartu gitu. Jadi nasabah efisien, nasabah pun tidak perlu ikut mengantri ke cabang gitu ya, dan eh, relatif aman ya. Nah, tapi sebetulnya sistem yang digunakan perbankan tidak terbatas itu gitu ya. Ada core banking system. Jadi fungsi utama sistem yang ada di perbankan. Nah, itu dipecah lagi, nanti ada front office ya yang berhubungan dengan nasabah, mid office ya semacam back office yang akan eh, melanjutkan transaksi setelah dari front office, dan satu lagi adalah sistem back office ya, misalnya untuk melakukan rekonsiliasi dan lain-lain itu ada di back office. Ya, ini definisi ya, by definisi teknologi informasi perbankan itu mencakup pengolahan data keuangan. Ya, jadi TI sudah digunakan di mengolah data keuangan ya, dari transaksi, saldo, rekening, pinjaman, dan investasi sudah digunakan. Lalu ada juga layanan perbankan ya, seperti tadi yang saya sebut, ada ATM, internet banking, mobile banking, juga call center. Teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan akan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Mungkin saya bisa contohkan, kalau kualitas layanan mungkin dari antrian gitu ya, dari antrian. Nasabah mungkin akan lebih cepat kalau dia bertransaksi di mesin dibandingkan harus antri di cabang, di teller di cabang untuk menarik bertransaksi gitu ya, menarik uang atau menyetor uang. Nah, ini sejarah singkat teknologi perbankannya. Jadi awal abad 20 itu masih menggunakan mesin ketik. Semuanya mekanis, belum elektronik. Di perbankan pun seperti itu. Teman-teman kalau pernah lihat itu ada kalkulator, kalkulator itu mekanis. Jadi nggak ada digitalnya, betul-betul cuma diputar, tapi itu mesin kalkulator itu digunakan di awal abad 20 gitu ya. Nah, tahun 60-an ya baru muncul mainframe. Mainframe itu semacam komputer besar gitu ya, komputer besar itu dipelopori dulu oleh IBM, dan itu sangat besar gitu ya, sangat besar. Jadi teknologi untuk menyimpan data pun sangat besar ya, dan sudah mulai menggunakan jaringan komputer. Tahun 80-an 90-an baru muncul menggunakan ATM, internet banking, dan mobile banking.
Nah, sekarang tahun 2000-an gitu ya, dan seterusnya sudah mulai menggunakan cloud computing. Jadi cloud computing ini sudah menggunakan datanya itu di web gitu ya. Sudah menggunakan big data ya. Bisa menggunakan data-data apa namanya yang tersedia keseluruhan dan dikelola gitu ya. Dan sudah menggunakan artificial intelligence. Mungkin teman-teman juga udah pernah coba gitu ya artificial intelligence, walaupun basisnya masih berdasarkan basis data gitu ya, data existing, tapi mereka akan belajar dan semakin berkembang. Nah, ini topik-topik ini menarik. Saya ingin menyampaikan sedikit hal ini sebetulnya tahun 2018 juga sudah disampaikan oleh Brad Eking gitu ya. Ini kalau teman-teman tertarik, ada bukunya, dia menyebutkan Banking 4.0. Ini nggak ada di materi, tapi saya pengen teman-teman tahu gitu. Banking everywhere, never at a bank. Jadi transaksi perbankan bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di bank. Ya, jadi buku ini mengeksplor gitu ya perkembangan dari teknologi informasi. Yang pertama, ide kuncinya adalah adanya transformasi digital, adanya teknologi disruptif ya membentuk kembali industri perbankan. Jadi peralihan ke arah digital menggunakan mobile banking dan sudah menggunakan perusahaan-perusahaan fintech ya, kebangkitan perusahaan fintech. Contohnya apa? Teman-teman mungkin pernah pakai OVO, pernah pakai GoPay, itu kan wallet gitu ya. Apakah dia bank? Bukan. Ya. GoPay itu wallet, tapi dia juga punya bank sebetulnya di belakang. Ya. Nah itu bisa membantu transaksi dan tidak harus di perbankan. Ini sangat berkembang ya perusahaan fintech. Termasuk pinjol itu kita bisa bilang pinjaman online itu sebetulnya adalah perusahaan fintech. Ini akan menjadi tantangan ya, terutama bagi bank tradisional yang masih memiliki kantor cabang gitu ya. Cabang dengan kemajuan teknologi sebetulnya cabang itu relatif masih dibutuhkan mungkin, tapi dalam perkembangannya akan terus mungkin akan semakin berkurang. Jadi kalau teman-teman sempat baca berita gitu ya, mungkin sudah ada 4 ribuan kantor cabang sampai saat ini kantor cabang bank gitu yang sudah ditutup. Ya, kenapa? Karena bank memang harus juga beradaptasi supaya bisa relevan dan kompetitif. ATM juga mungkin teman-teman lihat beberapa ATM dari bank-bank itu ada yang berkurang. Kenapa? Karena sebetulnya sudah banyak bisa dipenuhi di tempat-tempat lain. Ya, bukan nggak mungkin kita bisa menarik uang di toko gitu ya, di pertokoan, di minimarket dan lain-lain. Lalu ada teknologi selfie pay. Ya, ini banyak digunakan di Cina. Ini adalah selfie pay dan self driving cars. Self driving cars itu udah mulai digunakan, jadi kita bisa pakai taksi tanpa supir gitu kan. Walaupun keamanannya mungkin beberapa orang masih masih kurang percaya gitu ya. Tapi kalau selfie pay kita membayar dengan menggunakan biometrik ya, biometrik. Jadi kita kalau mau bayar nanti kita tinggal masuk ke aplikasi, dia akan menggunakan kamera handphone kita dan dia akan mengkonfirmasi kalau itu kita gitu ya untuk untuk pembayarannya. Lalu akan ada tata ulang perbankan. Ya, tata ulang mungkin uang tunai dan kartu sudah tidak ada lagi nantinya ya. Sekarang pun kita banyak bertransaksi mungkin tidak pakai uang tunai. Sangat sedikit kita mungkin bawa uang tunai di dalam dompet kita gitu ya, terbatas untuk kebutuhan yang mendadak aja. Tapi kalau pembayaran kita sekarang sudah bisa menggunakan QRIS, bisa menggunakan mobile banking dan lain-lain ya. Jadi apakah akan didefinisikan lagi apakah rekening bank itu diperlukan gitu ya. Lalu juga mengenai identitas, beberapa bank juga sudah menerapkan biometri gitu ya. Jadi kalau kita mau bertransaksi ke cabang, kita akan diminta face recognition, dan face recognition-nya ini berhubungan langsung dengan Dukcapil gitu ya, Dukcapil. Jadi bisa ketahuan apakah ini dengan berfoto aja kita bisa ketahuan oh ini Bapak A atau B gitu, banknya sudah tahu, identitas kita sudah diketahui. Lalu ada revolusi fintech. Ya, jadi memang inovasi ini masih terus berjalan gitu ya. Mungkin teman-teman pernah
baca gitu ya, ada cerita mengenai Ant Financial. Ya, Ant Financial itu ada di China. Ant Financial awalnya mungkin mereka hanya marketplace ya, kayak Tokopedia dan lain-lain. Lalu mereka memberikan pinjaman baik kepada konsumen maupun kepada pedagang, ya pedagang di ini di apa namanya di marketplace itu gitu. Dan pada akhirnya mereka juga menawarkan perbankan untuk masuk, untuk ikut membiayai, apa namanya transaksi yang ada di marketplace mereka. Jadi kalau bisa dibilang bahwa N Finansial gitu ya, itu mungkin nilainya sudah jauh lebih besar dari bank saat ini ya. Ini yang terjadi di Cina. Jadi memang ada revolusi gitu ya, ada revolusi yang saat ini sedang terjadi. Oke, saya balik ke materi. Nah, ini mulai tahun 2000-an. Tahun 2000-an dan Brad King bisa sebut itu banking 4.0 waktu di tahun 2018 ya. Nah, sebetulnya perannya apa saja sih teknologi informasi di perbankan? Satu, memang untuk kebutuhan operasional, ya, perlu otomatisasi. Kalau Bapak teman-teman kalau semuanya masih dilakukan secara manual gitu ya, perlu waktu yang cukup lama. Sementara kita harus berhubungan dengan banyak pihak, perbankan itu banyak berhubungan dengan banyak pihak, mulai dari regulator gitu ya, bank sentral maupun bank-bank di luar negeri. Jadi perlu otomatisasi proses. Semua orang nasabah itu akan bertransaksi gitu ya dalam setiap hari gitu ya. Jadi perlu efisiensi baik dari segi waktu dan biaya yang akan bisa memberikan value sebetulnya kepada nasabahnya sendiri gitu ya. Kalau dengan ATM aja itu contoh kecil gitu ya, bahwa kita tidak harus capek-capek antri di bank gitu untuk sekedar melakukan penarikan atau penyetoran. Yaitu banknya juga akan lebih murah kalau nasabah bertransaksi di ATM atau di menu setoran, dan mengganti kartu ATM juga bisa dilakukan di mesin saat ini. Lalu yang kedua adalah jangkauan, ya jangkauan bahwa apalagi Indonesia gitu ya, 17.000 pulau, 37 provinsi, banyak daerah remote gitu ya, dan sebetulnya itu bisa dijangkau dengan jaringan ya, dengan jaringan IT. Jadi bisa layanan perbankan itu sekarang sudah bisa menjangkau ke daerah terpencil tanpa bank itu mungkin harus menyediakan sumber daya yang cukup, seperti kalau dia buka cabang mungkin akan lebih mahal gitu ya, memerlukan sumber daya manusia yang juga capable. Jadi sebetulnya dengan teknologi informasi bank bisa menjangkau ke daerah terpencil. Manajemen risiko ya, jadi contoh sederhana ini adalah misalnya machine learning ya. Jadi kalau untuk kredit retail misalnya kartu kredit gitu ya, itu data-data itu akan dipelajari oleh mesin. Ya, setiap aplikasi masuk dipelajari oleh mesin, dan berdasarkan data-data itu mereka bisa memutuskan ya, kalau ada aplikasi masuk untuk orang dengan usia misalnya umur 35 dengan anak dua gitu ya, dengan penghasilan sekian, apakah disetujui limit kreditnya atau enggak. Itu termasuk manajemen risiko dan itu sudah menggunakan machine learning. Ya, jadi bisa mengidentifikasi juga karena semua data itu dengan teknologi informasi akan tercatat, bisa untuk dipantau juga dan bisa untuk mengelola risiko. Lalu layanan nasabah. Banyak bank sekarang yang mengklaim layanan mereka 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kenapa? Karena memang sudah menyediakan mobile banking, sudah menyediakan ATM, sudah menyediakan internet banking dan lain-lain. Lalu meningkatkan positioning. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana sekarang bank-bank itu berlomba gitu ya mengembangkan aplikasi digital yang bagus ya. Sebetulnya revolusinya juga tidak harus di bank yang sama. Maksud saya ada pertimbangan mungkin untuk menempatkan, mohon maaf,
Kita lanjut ya. Daya saing tadi, kita masuk ke daya saing ya. Daya saing sebetulnya teman-teman bisa lihat bagaimana landscape itu mulai bergeser gitu ya. Ada bank yang mendirikan bank digital sendiri, ada yang tetap mempertahankan banknya, lalu membuat aplikasi-aplikasi digital. Itu memang sebetulnya terjadi gitu, terjadi revolusi ini terjadi gitu dengan segala konsekuensinya gitu ya. Kalau kita sudah berdigital, mungkin akan mengurangi kebutuhan SDM, mungkin akan mengurangi kebutuhan cabang gitu ya. Teman-teman bisa lihat BCA misalnya, BCA sekarang ada BCA Mobile Banking dan ada Blue gitu ya. Blue itu sebetulnya entitas yang terpisah tapi di anak perusahaan. Tapi entitasnya terpisah. Mungkin BCA akan fokus di digital banking di Blue. Tapi ada beberapa bank yang tetap mengembangkan digital banking tapi banknya tetap satu gitu ya. Seperti yang kita lihat ada di BRI, di Mandiri gitu ya. BRI dengan Brimo, Mandiri dengan Livin gitu. Nah, ini kan sebetulnya bank-bank ini berevolusi, berusaha memberikan yang terbaik ya. Semakin mudah akses nasabah, semakin banyak yang bertransaksi, maka pada bank itu maka dia akan bisa meningkatkan posisi dia di pasar. Yang ketiga, teknologi informasi ini juga diperlukan untuk regulasi ya. Jadi jangan lupa bahwa perbankan ini adalah industri yang highly regulated, sangat diatur, sangat diatur. Jadi regulasi diperlukan, dipenuhi gitu ya. Contoh sederhananya aja, bank itu harus menyampaikan laporan sistem laporan informasi kredit misalnya. Klik ke OJK gitu ya. Dan itu pakai teknologi informasi. Pasti karena itu kan terkoneksi langsung dengan regulator dan akan di apa namanya dinilai pemenuhan regulasinya berdasarkan laporan yang sudah diberikan. Nah, ini contoh-contoh teknologi informasi di perbankan. Lalu kita sekarang klasifikasi ke sistem informasi perbankan ya. Pertama, sistem informasinya ada front office, middle office, dan back office. Ya ini tadi ya. Front office misalnya di customer service, middle office itu adalah yang melakukan approval transaksi misalnya. Dan back office ini yang misalnya yang akan melakukan rekonsiliasi dan lain-lain sesudah transaksi dilakukan. Pada tingkatan organisasi juga setiap unit mungkin akan membutuhkan sistem informasi yang berbeda dan secara terintegrasi juga perbankan itu mungkin akan membutuhkan sistem informasi yang integral. Mengapa diperlukan? Karena diperlukan reporting, diperlukan manajemen dalam melakukan keputusan dan informasi itu tidak bisa dilakukan tidak akurat gitu ya, tapi harus akurat dan kalau bisa itu real time ya. Jadi ada di tingkat korporat satu bank gitu ya, ada sistem informasinya, ada unit-unitnya, ada cabangnya juga itu berdasarkan organisasi. Jadi cabang juga bisa mengambil keputusan berdasarkan laporan yang mereka punya ya. Lalu berdasarkan teknologi ada yang masih berbasis mainframe gitu ya. Mainframe ini mungkin sekarang sudah jarang pakai gitu ya mainframe ini karena apa ini tahun 60-an 70-an gitu dan itu sangat besar gitu ya. Komputer besar, sangat besar sekali. Sementara kapasitasnya kecil dan saat ini sudah jauh lebih besar. Server, nah server juga sudah digunakan sekarang kebanyakan sudah menggunakan server, client server, jadi tiap cabang itu punya server. Lalu juga sudah menggunakan web base ya, web base. Teman-teman mungkin juga lihat ada beberapa bank yang sudah kalau kita mau berkunjung ke cabangnya itu kita bisa minta antrian via web base ya gitu. Kita bisa input dulu via web base untuk mendapatkan antrian di cabang tertentu gitu ya. Nah, itu sudah menggunakan web base. Jadi klasifikasinya
Maaf sebentar. Oke. Oke, ini klasifikasinya. Nah, ini jenis teknologinya ya. Sebetulnya ada core banking system. Ini core banking system ini biasanya teman-teman bisa lihat, tapi nggak lihat ya dalamnya. Itu yang digunakan di teller, di customer service ya. Nah, itu biasanya untuk front office, back office. Itu core banking. Akan mencatat semua transaksi, akan mencatat semua rekening. Ya, lalu ada tambahan juga ATM. ATM mungkin menggunakan teknologi informasi yang berbeda. Internet banking juga, mobile banking juga, dan sekarang sudah menggunakan cloud computing gitu ya. Sudah menggunakan big data analytics ya, dan ini nggak bisa lagi manual sebetulnya. Jadi semuanya tercatat dan menggunakan teknologi. Serta udah muncul adanya artificial intelligence dan machine learning. Ya, artificial intelligence ya memang masih tahap inilah ya. Tapi pada akhirnya tujuan perbankan pasti akan menggunakan artificial intelligence. Ya, dan machine learning saya sudah contohkan tadi. Kalau artificial intelligence ini gini, harapannya kalau ada nasabah bertransaksi mungkin lebih personal ya, lebih personal. Jadi kalau mungkin teman-teman buka apa namanya, mobile bankingnya gitu ya, atau internet bankingnya bank, begitu kita login mungkin iklan yang ditawarkan ke kita, penawaran yang diberikan ke kita itu akan berbeda gitu. Dan harapannya mungkin di cabang pun nantinya akan seperti itu. Jadi customer masuk ke cabang langsung teridentifikasi dengan biometri orangnya si A, si B, si C, dan apa namanya sudah terpampang juga informasi mengenai kebutuhan dia. Mungkin dia butuh beli tiket, mungkin dia butuh beli rumah gitu ya. Dan itu bisa dipenuhi antara lain dengan artificial intelligence. Ya karena apa? Karena ini juga sebetulnya karena big data juga. Lainnya itu adalah tentu tadi ya mengenai manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi. Baik, kita satu-satu kita bahas mengenai core banking system. Ini adalah sistem informasi, sistem intinya perbankan, digunakan untuk memproses transaksi dan mengelola data nasabah. Ya, jadi mungkin ini salah satu yang sulit ditembus gitu ya, kalau ini pengamanannya cukup tinggi. Lalu fungsi utamanya ini adalah untuk transaksi utama seperti buka tutup rekening, setor, penarikan tunai, transfer dan lain-lain. Keamanannya memang harus aman, andal, dan skalanya itu harus efisien gitu ya. Dan bisa digunakan selama bank itu akan terus berkembang. Jadi memang investasi di IT ini cukup besar gitu, dan sebetulnya cepat berubah. Jadi banknya sendiri harus mempertimbangkan menggunakan core banking system yang bisa juga berkembang gitu ya, dengan kapasitas yang tetap efisien. Baik, ini untuk ATM, teman-teman mungkin pernah coba gitu ya. Fitur-fiturnya antara lain tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, cetak saldo, dan mutasi, sampai ke antrian, bisa ambil, bisa di ATM, mengisi e-money, bisa juga di ATM gitu ya. Banyak fitur-fitur yang dikembangkan di ATM. Sekarang juga udah ada customer service machine atau CSM, antara lain untuk ganti kartu ATM dan lain-lain, pembukaan rekening dan lain-lain. Internet banking ini diakses melalui website atau aplikasi. Ya, layanannya itu adalah mulai dari transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, e-money ya. Internet banking ini memudahkan karena bisa diakses nasabah tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank. Mobile banking juga ini menggunakan handphone, ya bisa melakukan transfer dana, bayar tagihan, top up e-money gitu ya, pembukaan rekening, sampai beli tiket konser gitu ya, sekarang sudah bisa dilakukan melalui mobile banking. Nah, ini cloud computing gitu. Jadi dia menggunakan internet ya. Jadi skalanya juga mungkin
bisa menurunkan kapasitas yang diperlukan bank gitu ya. Jadi bisa mudah. Mungkin teman-teman juga lihat yang melayani ini di Indonesia itu ada Indo Internet. Ya, kalau di bursa itu namanya Edge. Coba lihat deh. Itu dia menyediakan data storage dan lain-lain. Lalu ada cloud computing ini juga fleksibel dan hemat biaya. Karena apa? Karena infrastruktur IT-nya bisa dilakukan melalui cloud. Tidak harus dilakukan investasi secara besar-besaran. Big Data Analytics, nah ini yang sebetulnya kenapa disebut Big Data. Kalau dulu kan kita kenalnya dengan statistik gitu ya, statistik. Sebetulnya Big Data itu, kalau statistik dia mengambil sampel, kalau Big Data itu semua datanya diambil. Jadi mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar. Ya. Bisa meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan kualitas layanan, mengelola risiko, dan mengembangkan produk baru. Jadi bank sebetulnya bisa mengidentifikasi kalau ada customer datang, oh bapak ini umur sekian, kebutuhannya biasanya ini, gitu ya. Jadi customer service bisa memberikan produk yang sesuai dengan customer need. Ya, jadi bisa meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan profit. Lalu ini AI gitu ya. AI ini machine learning juga bisa digunakan untuk mendeteksi aktivitas penipuan gitu. Lalu ada chatbot gitu ya untuk membangun. Kemarin kita belajar mengenai risiko reputasi gitu ya. Chatbot ini merupakan salah satu sarana gitu ya untuk menjawab pertanyaan nasabah. Tuh. Lalu AI juga tadi saya sebutkan bisa menjadikan personalisasi kepada produk dan layanan kepada nasabah. Ya. Mereka akan belajar berdasarkan data yang ada. Juga menganalisis data market, ya, membuat prediksi yang lebih kuat. Nah, sekarang sebetulnya ini udah ada teknologi blockchain, ya. Teknologi blockchain. Saya belum tahu apakah perbankan sudah ada yang masuk ke teknologi ini gitu ya. Jadi teknologi ini menggunakan basis data ya seperti database gitu ya yang terenkripsi gitu, aman dan saling terhubung. Ya, terhubung. Ya, jadi dibilang blok itu adalah data ini seperti kubus-kubus ini, lalu chain itu rantai. Ini saling terhubung. Ya. Lebih aman. Ya, fitur utamanya sebetulnya adalah aman. Ya, karena desentralisasi karena tidak ada otoritas khusus yang mengelola. Ya. Jadi sebetulnya kalau blockchain itu perbankan nggak diperlukan. Ya, dan transparan. Bisa diakses, tidak bisa diubah. Ya, jadi di kriptografi makanya sering disebut dengan kripto. Ya, aman, desentralisasi, mungkin perbankan nggak diperlukan, efisien dan transparan. Jadi bukan tidak mungkin gitu ya kalau ada misalnya dengan blockchain ini, ya kalau ada investor yang melihat ada salah satu perusahaan di Indonesia yang potensial untuk dibiayai. Mungkin mereka akan masuk langsung ke sini tanpa harus melalui perbankan. Ya, jadi mungkin fitur yang bisa dimanfaatkan buat perbankan adalah dari sisi keamanan. Ya, saya belum tahu yang lain, tapi itu dari sisi keamanan. Tapi kalau untuk efisiensi, mungkin akan lebih efisien kalau C2C ya, customer ketemu dengan customer. Ini dimungkinkan dengan blockchain. Nah, ini bisa jadi ancaman juga buat perbankan, bisa jadi keuntungan juga buat perbankan. Ya, jadi kalau selama ini bank dengan customer itu adalah business to customer, banknya sisi bisnis, customernya perorangan gitu ya atau perusahaan. Sementara ini sekarang dengan blockchain memungkinkan untuk dilakukan customer ketemu dengan customer. Tidak diperlukan perbankan. Ini tadi fitur desentralisasi dan aman. Ya. Ini nih, ini teman-teman bisa lihat ya pengertian. Saya nggak sampaikan di materi lagi, cuman ini saya tambahan aja. Blockchain itu buku besar digital, ya, terhubung melalui kriptografi. Ya, blok artinya kelompok, chain itu artinya rantai. Jadi
Tiap blok dari blockchain akan menyimpan data baru. Ya, jadi ada 2 record transaksi, ada transaksi dan ada blok. Ya, nanti di kriptografi yang membentuk jaringan. Bersifat desentralisasi, tidak ada otoritas tunggal. Berarti bank tidak diperlukan. Semua customer bisa ketemu dengan customer. Ya, canggih, mengurangi potensi human error, bisa berfungsi sebagai buku kas digital, tidak memerlukan pihak ketiga seperti bank. Keunggulannya, riwayat transaksi akan tercatat secara lengkap dan bisa diakses semua pihak. Keamanannya canggih, mengurangi resiko peretasan dan desentralisasi, tidak ada otoritas tunggal. Efisien, ya karena tanpa perantara. Oke. Saya balik lagi ke materi. Nah, ini tantangan. Teman-teman kemarin dengar ada data di skala nasional kebocoran gitu ya. Sebetulnya tantangan itu sama ada di perbankan gitu ya. Keamanan data, menjaga data nasabah agar aman dan privat. Ya. Kalau bocor bisa merusak kepercayaan. Bank itu sangat penting, perusahaan jasa yang berarti dia sangat mementingkan tingkat kepercayaan. Tantangannya satu lagi kompleks. Ya kompleks, saya bilang teknologi itu cepat berganti. Dan mungkin akan memerlukan kapasitas yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Jadi investasi yang dilakukan perbankan itu harus scalable gitu ya. Ini termasuk juga di biaya investasi. Jadi anggarannya itu harus dikelola secara bijak, kompleks dan bijak. Teman-teman mungkin lihat antara internet banking, mobile banking dengan ATM dengan core banking itu tadi berbeda-beda, tapi semuanya terkoneksi. Lalu yang terakhir adalah regulasi yang ketat. Ya, semacam terjadi kebocoran kemarin oleh salah satu bank, itu juga bisa terkena sanksi oleh regulator. Bisa terjadi tuntutan hukum, bisa muncul resiko hukum, muncul resiko reputasi, muncul resiko, kita kemarin belajar sedikit mengenai manajemen resiko ya, muncul juga nanti resiko kepatuhan, muncul resiko legal, gitu ya. Jadi itu tantangan di perbankan. Keamanan ini jelas gitu ya. Kalau teman-teman tahu, tiap launching itu mungkin keamanan cybernya itu dilakukan berulang-ulang tesnya itu ya. Bukan dari internal tapi dari eksternal pun banyak gitu ya. Serangan-serangan terhadap IT perbankan. Manajemen risiko untuk menjaga keamanan sistem informasi, kepatuhan regulasi tadi karena di bank ini banyak diatur, jadi menjaga keamanan data nasabah. Pernah terjadi kebocoran data nasabah karena perbankannya sendiri yang bocor gitu dari perbankannya sendiri. Sementara itu terkait dengan sistem laporan informasi kredit gitu ya, dan itu terkena teguran dari regulator. Adanya kesadaran karyawan. Jadi kalau pengamanan data nasabah itu selalu di reminder di perbankan gitu ya. Jadi teman-teman juga mesti ingat itu ada undang-undang perbankan mengenai kerahasiaan bank ya, kerahasiaan bank. Terutama mengenai dana nasabah. Itu termasuk rahasia yang aturannya cukup ketat gitu ya. Jadi kesadaran karyawan itu penting. Mungkin teman-teman kalau ada yang bergabung di bank gitu ya, bahkan untuk laptop pun harus masuk ke jaringan WiFi yang sudah ditentukan oleh banknya. Tidak bisa menggunakan WiFi umum gitu ya, karena untuk mencegah risiko kebocoran data. Ya. Oke, ini kesimpulannya bahwa memang ada beberapa kebutuhan TI antara lain core banking system, ATM, internet banking, ada di level organisasi juga dibutuhkan. Sementara teknologinya terus berkembang dan saat ini sudah ada blockchain, ya, ada blockchain yang bisa menjadi tantangan ataupun bisa menjadi keunggulan buat bank. Ya, jadi keamanan data, kompleksnya sistem yang kompleks, investasi, regulasi itu dimensi-dimensi yang harus dipertimbangkan oleh perbankan. Ya, perlu ada transformasi seiring dengan perkembangan teknologi. Ya, kalau
teman-teman tertarik bisa baca buku Brad King tadi, Banking 4.0 gitu ya. Lalu bisa juga coba cari gitu ya, maksud saya coba elaborasi gitu apa yang dilakukan oleh Ant Financial tuh, yaitu itu yang terjadi di Cina. Kalau pinjol itu sebetulnya di Cina udah lama ya, mereka udah tahu bagaimana mengatasinya. Jadi saya kira itu aja untuk perkuliahan hari ini, saya tutup. Terima kasih, selamat siang, sore, pagi, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.